Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah Amin, NIM 200512040066, Prodi S1 Teknik Informatika, kelas B. Di sini saya akan membahas tentang infrastruktur jaringan komputer. Untuk memulai materi ini, saya awali dengan dua pertanyaan sederhana. Yang pertama, apa itu networking atau jaringan komputer? Dan yang kedua, apa jenis jaringan komputer itu? Nah, ini nggak perlu dijawab ya, biar saya yang jawab nanti. Jadi bagi orang awam, networking kurang lebih seperti kata ini. Kita bisa mengakses internet dari rumah dengan memanfaatkan internet kabel atau dari paketan data atau mobile data dari smartphone. Oke, selesai. Tapi kan nggak sesimpel itu. Tapi itu tadi jawaban yang benar. Kita lihat pada gambaran networking berikut. Gambaran networking, contoh bagian pertama di atas. Pada gambar pertama ini adalah gambar tentang networking atau perspektif orang awam lah, simpelnya seperti itu. Ada dua teknologi yang digunakan pada ilustrasi gambar di atas. Contoh yang pertama adalah kita lihat bagian atas, gambar yang atas ya. Untuk user atau yang menggunakan komputer atau laptop mengakses internet dari laptop yang terhubung dengan kabel Ethernet atau kabel LAN, biasanya disebut seperti itu, ke modem. Lalu modem tersebut terhubung ke internet dengan media kabel koaksial atau kabel yang digunakan untuk telepon. Sedangkan gambar yang kedua itu lebih canggih ya. Yang paling sering digunakan pada saat ini ialah menggunakan WiFi atau jaringan wireless. Modem tidak lagi menggunakan kabel lagi juga, melainkan sekarang menggunakan DSL atau Digital Subscriber Line untuk terhubung ke internet. Jadi jaringan komputer saat ini masih dengan contoh di atas. Muncul lagi beragam pertanyaan. Apakah itu CATV atau DSL itu apa? Beri penjelasan tentang internet di atas tadi juga. Lalu kalau pakai mobile data atau paketan di smartphone itu ceritanya gimana? Baiklah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan dijawab pada video kali ini. Jika kamu belum benar-benar mengerti pengetahuan tentang DSL atau CATV, bisa searching dulu ya, 4G, GPRS, seperti itu. Kita tidak akan membahas hal-hal seperti itu. Bisa kita lihat untuk jaringan komputer saat ini. Ini adalah gambar pemetaan internet dengan fiber optik. Adalah kondisi pada 2007. Ngomong-ngomong, ini 2007 ya, padahal sekarang udah 2021. Bisa dibayangkan berapa tambahnya banyak kabel fiber optiknya. Siapa sih yang mengolah itu semua? Yang mengolah itu adalah ICANN atau Internet Corporation for Assignment Name and Numbers. Ini adalah yang bertugas untuk membagikan identitas unik seperti IP atau nama domain ke berbagai dunia. Kita bisa menggunakan internet karena menggunakan layanan yang disediakan oleh ISP atau biasa singkatan dari Internet Service Provider, internet kabel atau mobile data di smartphone. Itu hanyalah teknologi yang mereka sediakan untuk mendukung setiap perangkat yang kita gunakan. Lanjutnya adalah memahami infrastruktur jaringan komputer dengan mudah. Bisa dibilang internet adalah data terbesar. Faktanya saat ini handphone atau laptop, tablet tersebut sudah menggunakan IP, mengenai akses di mana saja. Oke, maka setelah kita memahami hal tersebut, maka kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer.
Ada berapa sih jenis jaringan komputer? Sebenarnya banyak sih, tapi kita akan pelajari hanya 3. Yang pertama adalah local area network atau biasa disebut LAN, biasanya jaringan rumahan atau di kantor-kantor. Yang kedua adalah metropolitan area network atau bisa disebut PAN. Ini jaringan antar gedung, dari jadi gedung 1, gedung 2. Untuk yang ketiga adalah wide area network. Untuk yang pertama, LAN. Apa sih LAN? LAN adalah singkatan atau kepanjangannya local area network. Jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil atau enggak terlalu jauh. Contoh penerapan LAN itu ada sistem pada jaringan sekolah, kayak penggunaan lab komputer, pada kantor, sistem ataupun di rumah. Banyak orang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan WiFi dan dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network, yang kebanyakan kita jumpai di rumah-rumah kita atau malah hampir semua sudah memiliki. Untuk yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam lingkup kota. Pada jaringan yang sama, jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Contohnya adalah di kampus kita sendiri, kampus Universitas Negeri Surabaya. Ini bisa menggunakan MAN dari kampus Ketintang dihubungkan menuju ke kampus Lidawetan. Ini adalah contoh MAN di lingkungan sekitar kita. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. WAN ini merupakan kumpulan dari LAN yang terbesar secara geografis. Jaringan WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, X25 serta frame relay yang kualitasnya lebih jauh. Ini WAN ini contoh simpelnya di daerah Surabaya memiliki provider. Nah, setiap kampus mengambil provider tersebut, itu akan menjadi sebuah wide area network. Oke, untuk kesimpulan hari ini yang setelah saya jelaskan, yang pertama, jaringan komputer ada 2 perangkat komputer atau lebih yang saling terhubung membagikan data atau informasi. Jadi minimal harus punya 2 komputer ya. Jika hanya 1, maka bukan disebut jaringan komputer. Yang kedua, jenis jaringan komputer dari LAN, MAN, WAN, walaupun masih ada banyak lagi seperti PAN, internet juga ada. Satu lagi. Terus untuk yang ketiga, manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerjaan manusia serta membantu dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Untuk sebagai berbagai informasi agar lebih mudah dipahami, juga mempercepat perpindahan informasi. Seperti jika kita masih menggunakan teknologi dahulu yang menggunakan surat, maka datanya akan lebih lama. Dengan menggunakan jaringan komputer akan lebih cepat sampai. Dan yang terakhir, selain Anda dapat memperoleh keuntungan besar dari pemanfaatan jaringan komputer, terdapat beberapa dampak negatif. Salah satu contoh dampak negatifnya adalah pencurian data. Ini sangat sering terjadi. Dengan mencuri data seseorang pribadi, kita bisa menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak ingin kita lakukan, atau suatu hal yang mungkin bisa menggunakan data kita padahal kita tidak tahu data tersebut. Lalu biaya perawatan tersebut seperti mengganti rehabilitasi juga rehabnya cukup terbilang tidak murah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salahnya atau kurangnya, saya mohon maaf. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.